ditetapkan lewat SK Gubernur sejak bulan Juni 2022 yang lalu. Untuk teman-teman yang masih belum ASN, semua akan ASN. Selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama saya di sini, dan sini saya tidak sendiri. Ada siapa? Silahkan perkenalkan namanya. Baik, terima kasih Mata Timur. Nama saya Martin Venekan, teman dekat dari Mata Timur, sebagai teman guru juga. Saya ini guru Mata Timur, guru bahasa Indonesia. Saya guru prakarya. Selamat pagi Pak Martin, dan biasa dipanggil Pak Aten. Pak Aten ini salah satu tenaga guru yang baru diangkat sebagai salah satu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau guru P3K. Nah, yang menarik di sini Pak Martin ini basicnya adalah ekonomi. Ya, betul Pak Martin. Ya. Dan kemarin sudah penetapan SK-nya sudah ada, dan kita akan bincang-bincang pengalaman Pak Martin seperti apa sampai tes dan lulus. Kita akan perbincangkan bersama-sama. Oke, saya ke Pak Martin dulu. Pertanyaan pertama, Pak Martin, sebelumnya pernah menyangka tidak bahwa umurnya sudah lewat, tapi tiba-tiba Pak Martin lulus. Perasaannya bagaimana Pak Martin? Baik, terima kasih Pak Guru Mata Timur. Perasaan saya ketika umur saya sudah lebih dari 35 tahun, mungkin merasa putus asa. Tapi karena dengan jalan Tuhan dan bantuan Mata Timur juga, ketika saya diarahkan untuk tes di prakarya, akhirnya tanpa sadar diterima untuk SMP 3K ini. Jadi saya juga berterima kasih kepada Mata Timur yang telah membantu saya dan teman-teman guru yang lain, mensupport saya, membantu saya dalam semua hal. Terima kasih Mata Timur. Iya, pastinya Pak Martin, kita selalu bersyukur ya begitu kepada Tuhan karena sudah memberikan jalan, walaupun kemarin itu tidak menyangka lagi bahwa usia Pak Martin ini sudah lebih, artinya di atas 35 tahun yang kita tahu bahwa itu aturannya sudah tidak bisa ikut seleksi, tetapi regulasi yang dikeluarkan pemerintah, ternyata Pak Martin ini sudah. Nah, Pak Martin sebelumnya kalau guru P3K-nya, sebelumnya Pak Martin mengajar ekonomi, ketika mengajar prakarya kira-kira ada kesulitan atau bagaimana? Ya, baik, terima kasih Pak Guru. Ketika saya baru mau beranjak ke prakarya, memang mata pelajaran baru agak susah juga, dan untuk mengarahkan adik-adik siswa juga harus dengan sabar, mengarahkan untuk praktik-praktik seperti yang sekarang kami praktik Mata Timur, berbentuk bangun datar dari bahan-bahan limbah. Jadi sudah dilaksanakan di setiap kelas, dan setelah menjalani praktiknya ternyata sangat luar biasa, dan saya juga senang dan adik-adik juga senang untuk melakukan praktik tersebut, karena manfaatnya untuk adik-adik setelah tamat dari sekolah ini mungkin punya nilai yang sangat bagus untuk mereka laksanakan di dunia masyarakat. Terima kasih. Pak Martin, di prakarya itu belajar tentang apa saja? Belajar prakarya mungkin ada juga yang disebut dengan budaya non-benda. Budaya non-benda juga di situ ada pantun, cerita rakyat, ada tarian, dan lain-lain begitu Pak. Jadi saya sudah laksanakan juga di sana yang budaya non-benda. Saya sudah tanya adik-adik tentang sejarah kira-kira dalam keluarga itu seperti apa Pak. Sudah 1-2 kelas yang sudah dilaksanakan Pak. Sebagian kelas yang lain masih praktik. Berarti prakarya ini tidak hanya yang saya tahu, sepengetahuan saya, tidak hanya melakukan pekerjaan atau belajar bagaimana membuat kerajinan ya Pak Martin, tapi dia ada kerajinan non-benda Pak, ada juga Pak. Berarti termasuk di dalamnya sastra daerah juga ada Pak. Berarti menarik, kita akan gali lebih dalam, tapi yang perlu kita ketahui bersama bahwa Pak Martin meskipun guru ekonomi tetapi bersyukur, sekali lagi beliau bersyukur karena beliau ini lulus di mata pelajaran prakarya dan di sekolah yang selama ini beliau mengajar. Nah, Pak Martin mungkin bisa bagi tips sedikit bagaimana sampai bisa lulus untuk teman-teman lain tentang
tips apa saja yang bisa dibagikan kepada teman-teman biar bisa lulus begitu, Pak Martin? Baik Mata Timur, tips yang saya bagikan di sini sedikit pengalaman yang saya dapat. Pertama, sebelum kita tes di sana, mungkin kita download dulu, ada soal-soal yang dibagikan di YouTube, channel YouTube, kita pokoknya belajar. Nah, yang nanti kita dapatkan di sana, ketika kita tes, pasti soal yang kita belajar tadi akan muncul semua. Jadi itu pengalaman singkat saya, dan jangan lupa juga mungkin berdoa sebelum kita belajar. Mungkin itu yang paling utama. Baik, hanya itu Pak Martin, terima kasih untuk waktunya, dan tadi itu tips sederhana dari Pak Martin. Dan apapun pekerjaan kita harus mensyukurinya dan lakukan itu dengan ikhlas. Suatu saat pasti hasilnya akan tidak pernah mengkhianati proses yang ada. Pak Martin hari ini sudah sebagai seorang ASN P3K, dan sudah ditetapkan lewat SK Gubernur sejak bulan Juni 2022 yang lalu. Untuk teman-teman yang masih belum ASN, semua akan ASN pada waktunya. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih Selamat juga. siang Selamat siang, dan jangan jumpa. lupa like.